Boruto remaja dengan mata Dewa Jogan dan evolusi Rinnegan Tomoe ditemani sang guru legendaris Uchiha Sasuke yang bangkit dengan kekuatan Rikudo terkuat. Bersama, mereka akan menyelamatkan dunia shinobi dari kemusnahan dan kehancuran. Inilah Boruto Two Blue Vortex, cerita yang tak pernah diceritakan. Mugen Tsukuyomi terbalik. Setelah menguasai dasar-dasar pertahanan Jogan dan manipulasi ruang waktu Rinnegan 10 Tomoe, Madara Uchiha melanjutkan dengan teknik serangan akhir yang ia ajarkan. Perbincangan detail Mugen Tsukuyomi terbalik. Madara, kau tahu tentang Mugen Tsukuyomi milikku, ilusi pamungkas yang menyelimuti seluruh dunia. Tapi Dewa Uchiha kuno itu kebal terhadap genjutsu biasa. Kau harus menggunakan Rinnegan 10 Tomoe-mu untuk menciptakan kebalikannya. Mugen Tsukuyomi terbalik. Mugen Tsukuyomi terbalik? Apa itu? Genjutsu itu memaksakan ilusi. Teknik ini menghapus realitas di sekitar target, meski hanya sejenak, menciptakan ruang hampa di mana tidak ada yang eksis, bukan cakra, bukan materi, bukan waktu. Ini akan mengganggu Susanoo raksasanya di tingkat fundamental, bahkan menghentikan aliran cakra primordialnya selama sepersekian detik. Tapi itu sangat berbahaya. Bukankah itu akan menghapus semuanya termasuk aku? Jika kau tidak menguasai Rinnegan 10 Tomoe-mu, ya, itulah mengapa kau harus menguasai kendali spasial kosmik. Kau harus menggunakan matamu untuk menarik dimensi pribadi ke dalam dimensi Mugen Tsukuyomi terbalik, menjadikanmu satu-satunya yang kenyataan yang tersisa. Ini adalah teknik yang membutuhkan kesempurnaan indera dan ketenangan asura. Selama berhari-hari dalam waktu dimensi jiwa, Boruto dilatih untuk menahan tekanan kosmik dari teknik ini. Ia harus belajar menggunakan 10 Tomoe Rinnegannya untuk memisahkan realitas menjadi lapisan-lapisan, menjaga dimensi dirinya tetap utuh sambil menghapus dimensi di sekitarnya. Ini adalah pelatihan paling menyakitkan yang pernah ia alami. Teknik pamungkas Itachi, Kotoka-Matsukami Dimensi. Itachi Uchiha memberikan sentuhan akhir pada pelatihan dojutsu Boruto. Meskipun Madara mengajarkan cara menyerang realitas, Itachi mengajarkan cara menyerang kesadaran Dewa Uchiha kuno tersebut. Perbincangan detail Koto-Amatsukami Dimensi. Itachi, Koto-Amatsukami yang asli memaksakan ide tanpa disadari. Koto-Amatsukami Dimensi yang akan kau gunakan dengan Rinnegan 10 Tomoe akan jauh lebih kuat. Ia menanamkan ide ke dalam benak lawan bahwa keberadaan mereka sendiri adalah ilusi. Maksudnya, membuatnya ragu akan eksistensinya. Lebih dari itu, cakra Dewa Uchiha itu sangat tua dan kuno. Dia percaya dialah realitas yang sebenarnya. Genjutsu ini akan menanamkan ide bahwa dia hanyalah karakter dalam sebuah mimpi yang diimpikan oleh orang lain. Selama sesaat, dia akan lumpuh total karena kebingungan eksistensial dan cakra primordialnya akan terlepas dari kendalinya. Itu adalah kesempatanmu untuk menggunakan Mugen Tsukuyomi terbalik dan melepaskan ayah dan gurumu. Itachi, namun kau harus menggunakan Joganmu untuk mencari titik terlemah dalam kesadarannya, celah dalam keyakinan dewa akan keilahiannya. Baru kemudian tanamkan genjutsu itu melalui Rinnegan 10 Tomoe. Boruto berlatih mengkoordinasikan kedua matanya, Jogan sebagai penentu target dan Rinnegan 10 Tomoe sebagai proyektor ilusi kosmik. Pemulihan Momoshiki dan pengembalian. Setelah pelatihan yang terasa seperti sahabat, Momoshiki kemudian muncul kembali di dimensi jiwa. Wujud cakranya kini padat dan memancarkan energi mengerikan yang utuh. Momoshiki, waktunya habis, bocah. Aku sudah pulih sempurnanya. Kau telah menghabiskan cukup waktu di sini. Madara, Itachi, aku berterima kasih atas pelatihan kalian. Sekarang dia milikku. Madara mengangguk puas. Boruto, kau telah mewarisi kekuatan kami. Ingat, jangan bertarung dengan amarah. Bertarunglah dengan kewenangan seorang dewa.
Itachi tersenyum tipis. Jaga baik-baik ayah dan gurumu. Kau adalah jembatan antara dua dunia. Gunakan matamu dengan bijak. Momoshiki kemudian menggunakan tekniknya untuk menarik kesadaran Boruto keluar dari dimensi jiwa dan kembali ke dimensi Otsuki, dan dari sana kembali ke dunia nyata. Momen konfrontasi baru. Boruto tersenjak, kembali ke dimensi asli di puing-puing markas Amado. Tapi yang ia lihat bukanlah puing-puing, melainkan sebuah medan pertempuran baru. Dewa Uchiha kuno telah muncul kembali, berdiri di tengah dataran tandus. Susanoo raksasa merah dagahnya kini tampak lebih padat, hampir seperti sebuah gunung. Di cengkeramannya yang besar, Naruto dan Sasuke digantung tanpa berdaya. Naruto masih dalam mode Rikudo, namun cakra Kyuubi-nya tampak terkuras dan lemah. Sasuke tampak berjuang melawan genjutsu dimensi yang membelenggunya. Dewa Uchiha kuno. Sudah terlambat, dua wadah Rikudo ini hampir menjadi milikku. Si anomali cilik sudah kembali. Sayang sekali kau melewatkan pesta. Aku akan menghancurkan matamu dengan perlahan kali ini. Boruto maju selangkah. Ia tidak lagi dipenuhi ketakutan. Jogannya bersinar biru protektif yang stabil, dan Eternal Rinnegan 10 Tomoe-nya berputar dengan lambat, memancarkan aura gravitasi spasial. Aku sudah bukan anomali cilik lagi. Aku sekarang adalah penempat daktir. Dewa Uchiha kuno itu tertawa. Omong kosong. Kau adalah semut yang percaya diri. Ia mengaktifkan Mangekyo Rinnegan Sharingan-nya, dan gelombang kekuatan doujutsu yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya meluncur ke arah Boruto, bertujuan untuk menguapkan Jogan-nya. Boruto, tenang. Perisai Jogan. Cahaya biru dari Jogan Boruto memancarkan sebuah kilatan kecil. Serangan dojutsu Dewa Uchiha itu membendur perisai tak terlihat, dan bukannya mengenai Boruto, serangan itu melengkung, menghilang ke dimensi lain tanpa meninggalkan jejak. Dewa Uchiha kuno itu terkejut. Mustahil, kau menangkisnya. Ini hanya permulaan. Aku tahu siapa kau, Uchiha Aizen, dan aku tahu kelemahanmu. Boruto mengaktifkan Rinnegan 10 Tomoe-nya. Matanya melihat cakra dewa itu bukan sebagai kekuatan, tetapi sebagai simpul-simpul daktir yang dapat dia buka. Boruto. Koto Amatsukami Dimensi. Dengan tatapan terfokus, Jogan Boruto menembus pertahanan kesadaran Dewa Uchiha kuno, menemukan keraguan kuno dan ketakutan akan dilupakan. Segera setelah celah itu terbuka, Rinnegan 10 Tomoe Boruto menembakkan gelombang cakra genjutsu kosmik ke dalam benaknya. Dewa Uchiha kuno. Mata membelakang, Susanoo bergoncang. Apa ini? Ini ilusi. Tidak, aku adalah dewa. Aku nyata. Apakah aku napernya eksis? Susanoo raksasanya terhenti, lumpuh karena keraguan eksistensial. Cengkramannya pada Naruto dan Sasuke melonggar sejenak. Boruto. Sekarang, Mugen Tsukuyomi terbalik. Boruto memfokuskan seluruh kekuatan Rikudo Senjutsu yang ia pelajari. 10 Tomoe di Rinnegan-nya berputar dengan liar, dan di sekitar Susanoo raksasa itu, ruang mulai menghilang. Bukan pecah, melainkan terhapus sepenuhnya, menciptakan ruang hampa realitas yang hanya bertahan selama 1 detik. Dalam kekosongan itu, Boruto menggunakan kecepatan yang melampaui waktu. Ia menembus inti Susanoo yang terhenti dan menggunakan kemampuan ruang waktu Rinnegan-nya yang paling kuat, menarik entitas hidup dari dalam cakra lain. Dengan sentuhan di tubuh Naruto dan Sasuke yang tergantung, ia merobek mereka dari kurungan cakra dewa itu dan melemparkan mereka menjauh ke tempat yang aman. Saat realitas kembali normal, Susanoo Dewa Uchiha kuno itu berteriak marah, namun Naruto dan Sasuke sudah bebas, terengah-engah dan bingung. Dewa Uchiha kuno. Kau merusak rencanaku. Kau akan membayar mahal. Dewa Uchiha kuno itu mengangkat tangannya, bersiap meluncurkan serangan penghancuran alam semesta. Tapi Boruto telah meletakkan landasan. Boruto berbalik ke ayahnya dan gurunya. Ayah,
Guru Sasuke, sekarang aku sudah membuka celah dimensinya. Naruto dan Sasuke terkejut, tetapi naluri mereka sebagai Dewa Rikudo merespon. Dimengerti. Inilah saatnya bagi trio Rikudo baru dan lama untuk bersatu dalam pertarungan hidup dan mati melawan Dewa Uchiha kuno. Serangan balasan tiga dewa. Naruto Uzumaki dan Sasuke Uchiha yang dilepaskan secara dramatis dari cengkeraman Dewa Uchiha Tuno berkat intervensi Boruto terengah-engah. Meskipun cakra mereka terkuras parah, naluri tempur Rikudo mereka langsung aktif. Mereka melihat sosok Boruto berdiri tegak, memancarkan aura dewa yang tenang dan mengerikan. Sebuah pemandangan yang membuat hati Naruto bangga dan mata Sasuke terkejut. Sasuke, Boruto, cakra ini kau telah melampaui kami. Naruto, tidak ada waktu. Serangan itu akan datang. Sasuke, kita harus menahan serangannya agar Boruto bisa menggunakan teknik doujutsu terakhirnya. Dewa Uchiha kuno itu yang baru saja pulih dari keraguan eksistensial melolong marah. Dewa Uchiha kuno, Aizen, kau anak tak tahu diri. Kau pikir kau bisa bermain dengan takdir seorang dewa? Rasakan penghancuran absolut Jikai no Jetsumetsu, kepunahan waktu ruang. Susanoo raksasa itu mengangkat tangannya dan energi cakra primordial berkumpul. Gelombang energi penghancuran yang berwarna merah tua yang mampu menguapkan benua meluncur ke arah Boruto, Naruto dan Sasuke. Pertahanan Rikudo. Naruto, Sasuke, gabungkan senjutsu kita. Sasuke, mengerti, lindungi Boruto. Naruto memasuki mode terkuatnya, Rikudo Ashura Mode, membentuk bola cakra biju super raksasa yang dilapisi dengan energi alam. Sasuke, meskipun cakra rineganya terkuras, mengaktifkan Susanoo sempurna miliknya dan melapisinya dengan Amaterasu yang membara, sebuah gabungan api hitam dan pertahanan absolut. Kedua serangan pertahanan para legenda itu bertemu dengan Jikai no Jetsumetsu. Terjadi ledakan yang mengguncang dimensi. Energi Ashura dan Indra berjuang keras melawan cakra primordial Aizen. Naruto, cakra ini terlalu padat, aku tidak bisa menembusnya. Sasuke, ini hanyalah pengalih perhatian. Boruto, sekarang. Boruto menulis ulang takdir. Boruto tidak gentar. Ia telah melihat semua ini dalam pelatihan doujutsunya. Ia tahu serangan itu adalah peluangnya. Dengan kedua matanya menyala terang, Jogan yang memvisualisasi jalur dimensional dan Eternal Rinnegan 10 Tomoe yang siap memanipulasi, Boruto terbang ke tengah-tengah bentrokan cakra. Boruto, ayah, Guru Sasuke, mundur, aku akan mengakhiri ini. Naruto dan Sasuke mundur sesaat, menciptakan celah kecil. Boruto di tengah badai cakra menggunakan teknik yang baru ia pelajari dari Madara. Boruto, Rikudo Senjutsu, Goon no Gouka, api panggilan guntur agung. Boruto menciptakan pedang cakra yang terbuat dari energi Rikudo murni seperti pedang milik Madara. Ia menusukkan pedang itu ke tanah, dan pada saat yang sama, ia mengaktifkan Rinnegan 10 Tomoe-nya untuk memanipulasi ruang waktu di sekitarnya. Boruto, Jogan no Senrigan, Shinten no Kukaku, mata Tuhan, celah kekosongan surgawi. Jogan Boruto memfokuskan pandangannya ke inti cakra primordial Aizen yang terletak di pusat kepala Susanoo raksasa itu. Jogan melihatnya sebagai simpul takdir yang dapat dipatahkan. Dengan Rinnegan 10 Tomoe, Boruto membuat celah dimensional yang sangat kecil, seukuran ujung jarum, langsung menuju simpul itu. Dewa Uchiha kuno, Aizen, apa yang dia lakukan? Aku merasa celah dalam eksistensiku. Eksekusi akhir, penyigilan. Begitu celah itu terbuka, Boruto dengan kecepatan yang melampaui konsep waktu melesat ke dimensi Mugen Tsukuyomi terbalik yang ia ciptakan sesaat di sekitar dirinya. Dari dimensi kekosongan itu, ia menembakkan serangan yang tidak membutuhkan cakra fisik, melainkan energi murni dari dimensi jiwa.
Boruto Rikudo Uchiha Genryu no Seimei, manifestasi sumber kehidupan. Serangan itu bukanlah untuk menghancurkan, melainkan untuk menyegal, sebuah segal dimensional yang diajarkan oleh Madara dan disempurnakan oleh pengetahuan Jogan. Segal itu berbentuk 10 tomoe kosmis. Segal itu melewati celah kecil yang dibuat Boruto dan langsung menempel pada simpul takdir Aizen. Dewa Uchiha kuno, teriakan yang memekakan telinga. Tidak, aku adalah dewa, aku tidak akan tersegal. Saat segal itu aktif, seluruh energi cakra primordial Aizen mulai berbalik, masuk ke dalam dirinya sendiri. Susanoo raksasa itu runtuh, tidak hancur, tetapi ditarik ke dalam dimensi segalnya sendiri. Dewa Uchiha kuno itu sekarang terlihat jelas adalah sosok yang sangat mirip dengan Madara, tetapi dengan wajah yang lebih kuno dan mata yang berputar gila. Ia ditelan sepenuhnya oleh segal yang diciptakan Boruto dan menghilang, meninggalkan hanya sebuah kristal cakra primordial yang mengambang. Akibat dan kesadaran baru, Naruto dan Sasuke jatuh berlutut, kelelahan total. Naruto terengah-engah. Boruto, kau berhasil, tapi bagaimana? Boruto mengambil kristal cakra primordial itu. Jogannya bersinar, memvisualisasi kekuatan tak terhitung di dalamnya. Boruto, aku harus mengorbankan sesuatu. Kekuatan ini terlalu berbahaya untuk tetap ada di dunia ini. Saat Boruto ingin menghancurkan kristal itu, Momoshiki muncul dalam wujud cakra padat di belakangnya. Momoshiki, jangan. Kristal itu adalah esensi cakra primordial. Jika kau menghancurkannya, cakra yang dilepaskan akan menghancurkan planet ini. Berikan padaku, aku akan menggunakannya untuk kebangkitan terakhirku. Boruto berbalik mata Rinnegan 10 tomoinya menatap Momoshiki dengan dingin. Cukup Momoshiki, kau telah membantuku dan aku tahu alasannya. Tapi aku sudah menguasai Rinnegan 10 tomoe dan Jogan. Aku sekarang bisa melihat takdirmu. Momoshiki terkejut, apa katamu? Boruto, takdirmu adalah menjadi wadah, bukan wadahku, tapi wadah untuk cakra ini. Dengan gerakan cepat, Boruto menggunakan kekuatan Rinnegan 10 tomoinya untuk menyegal kristal cakra primordial Aizen langsung ke dalam Momoshiki. Momoshiki, jeritan kesakitan dan kebingungan. Tidak, cakra ini terlalu besar, aku tidak bisa menampungnya. Tubuh cakra Momoshiki meledak, tetapi bukan dalam penghancuran, melainkan transformasi. Momoshiki tidak mati. Ia menjadi wadah hidup untuk cakra dewa yang menakutkan itu. Sekarang terperangkap dalam bentuk yang tidak bisa berbuat apa-apa selain melayang tak berdaya di dimensi Boruto. Boruto, pergi Momoshiki dan jangan pernah kembali. Aku telah menulis ulang takdirku sendiri. Boruto kembali ke Naruto dan Sasuke. Ia sekarang berdiri sebagai shinobi dewa Rikudo sejati, penguasa eternal Rinnegan 10 tomoe dan Jogan. Sasuke tersenyum bangga. Kau menyelamatkan kami. Dunia berhutang nyawamu padamu, Boruto. Naruto mendekap putranya dengan bangga. Kau adalah anakku. Aku selalu tahu kau akan menjadi yang terbaik. Boruto, ini belum berakhir, ayah. Ada kekuatan lain di luar sana. Tapi untuk sekarang, kita aman. Boruto berdiri di tengah reruntuhan. Cahaya Jogan dan Rinnegan-nya yang perkasa bersinar, menjanjikan era baru shinobi.